Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri di ketahinggaan ya, limit tahingga fungsi trigonometri. Kalau kemarin kita punya limit X menuju tahingga dari mau di sininya tahingga atau min tahingga gitu ya. Dari 1 per X gitu ya, 1 per X atau berapapun bilangannya di sini misalkan 2 atau 3 atau 4 itu pasti hasilnya adalah 0 gitu ya. Dia mau menuju min tahingga ataupun tahingga. Berapapun di sini ya, selagi penyebutnya itu ada variabel X-nya, itu pasti hasilnya 0. Atau bisa juga misalkan limit X menuju tahingga dari X per X kuadrat. Nah, lihat. Pangkatnya itu kan lebih besar yang bawah ya. X kuadrat lebih besar yang bawah. Berarti hasilnya juga pasti 0, karena X per X kuadrat itu kan sama aja 1 per X gitu ya. Ataupun nanti X per X pangkat 3 juga 0. Selagi pangkat yang bawah ini lebih besar ya, itu pasti hasilnya 0. Selagi dia mengandung variabel X penyebutnya itu. Berarti limit X menuju tahingga dari 4 per X ya juga sama dengan 0 gitu. Pokoknya selagi bawahnya ada variabel X itu hasilnya nanti 0. Karena 4 dibagi bilangan yang sangat besar itu mendekati 0. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti banyak digunakan kalau kita punya limit X menuju tahingga dari cos X per X. Nah, itu nilainya sama dengan 0. Ya, ini bisa dibuktikan menggunakan teorema limit apit yang pernah kita bahas ya. Ini bisa dibuktikan bahwa hasilnya limit X menuju tahingga dari cos X per X itu sama dengan 0. Kemudian ada lagi limit X menuju tahingga dari sin X ya. Sin X per X juga sama dengan 0. Oke. Limit X menuju tahingga dari sin X per X itu nilainya sama dengan 0. Bisa dibuktikan juga menggunakan teorema limit apit. Sifat utamanya seperti ini ya. Nah, dulu misalkan saya punya limit X menuju tahingga dari cos 1 per X. Ya, cos 1 per X. Nah, lihat. Tadi kan saya bilang ya, pada fungsi aljabar, suatu nilai bilangan asli atau bilangan real gitu ya, dibagi dengan X, kemudian di sini limit X menuju tahingga, berapapun di sini, berapapun di atasnya gitu, berapapun nilai bilangan real A-nya ini, konstanta A-nya, selagi di bawahnya mengandung variabel X itu pasti nilainya 0. Berarti di sini limit X menuju tahingga dari cos 1 per X itu kan sama aja cos 0 gitu ya, 1 per X-nya itu 0. Cos 0 itu berapa nilainya? Cos 0 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya misalkan saya punya contohnya limit X menuju tahingga dari apa ya, misalkan cos X deh. Cos X plus X gitu ya, per X. Nah, cos X plus X per X. Gimana tuh? Lihat ini, atasnya itu kan berupa operasi ya, sedangkan bawahnya itu hanya berupa satu variabel gitu, tidak berbentuk operasi. Berarti kan yang atas ini bisa kita pisah ya. Kita pisah jadi limit X menuju tahingga cos X per X ditambah limit X menuju tahingga dari X. Nah, cos X per X lihat, limit X menuju tahingga cos X per X berapa nilainya? 0 kan? Nah, berarti di sini 0. Ini sorry, X per X ya, ada X-nya. Ditambah X per X, berarti kan limit X menuju tahingga, X per X berapa? 1 kan? Limit X menuju tahingga dari suatu konstanta ya konstanta gitu. Limit berapapun dari suatu konstanta ini konstanta. Berarti 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Saya berikan contoh lagi. Ini bisa saya hapus ya. Yang sebelah sini. Contoh yang lainnya misalkan saya punya limit X menuju tahingga dari berapa ya? Misalkan 1 deh. 1 per 2X plus cos X gitu aja ya. 1 per 2X plus cos X. Nah, gimana nih? Ini kan nggak bisa ya dipecah ya. Kalau tadi kan bisa dipecah karena atasnya yang operasi, bawahnya yang
bawahnya yang hanya bukan operasi gitu ya. Tadi kan bawahnya yang X doang, terus atasnya yang operasi penjumlahan atau pengurangan gitu kan. Itu bisa dipisah. Ini kan nggak bisa dipisah ya, karena bawahnya operasi. Penyebutnya itu berupa operasi. Nah, gimana solusinya? Sebentar. Solusinya adalah, eee, kita kan punya sifatnya ini ya, A per X sama dengan 0 gitu kan, fungsi aljabar, limit trigonometri fungsi aljabar sifatnya adalah A per X sama dengan 0. Berarti ini kita bikin aja satunya supaya bentuknya per X. Berarti otomatis yang atas kita kalikan dengan X, yang bawah juga kita kalikan dengan X ya. X kan nilainya sama dengan 1 gitu kan ini. Nah, berarti yang atas jadinya limit X menuju tak hingga 1 dikali X, berarti X per, nih 2X dikali X, berarti kan 2X per X ditambah cos X per X gitu ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga 1 per X per 2, ini kan X sama X coret ya, ditambah cos X per X. Nah, ini sama dengan, kalau kita pecah kan, ini kan bisa dipecah ya, jadi atau mau langsung juga boleh sih, tapi kita tulis aja ya, limit X menuju tak hingga 1 per X biar teratur. Terus yang ini juga kita limitin, limit X menuju tak hingga 2 ditambah limit X menuju tak hingga cos X per X. Limit X menuju tak hingga 1 per X berapa? Lihat di sini ya. Berapapun nilai bilangan real di atasnya, pembilangnya berapapun bilangan real yang ada di pembilang, selagi penyebutnya mengandung variabel X, itu pasti hasilnya 0. Berarti yang atas 0 per limit dari suatu konstanta adalah konstanta, berarti limit dari 2 adalah 2, ditambah ini cos X per X. Cos X per X adalah 0, berarti 2 tambah 0. 0, 2 tambah 0 berapa? Per 2 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Ya, saya buat soal lagi, misalkan saya punya limit X menuju tak hingga dari, sebentar, dari sin deh, pakai sin 5 per X dibagi dengan 4 per X. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, ini kan si sudutnya ini udah per X ya. Variabelnya itu di bawah gitu sebagai penyebut. Maka ini pakai permisalan ya. Yang kita misalkan ini kan 5 per X itu ya. 5 per X itu kan kita bisa tuliskan 5 dikali 1 per X gitu kan. Nah, kita misalkan Y-nya itu sama dengan 1 per X. Nah, sekarang perhatikan. X-nya kan menuju tak hingga. X-nya menuju tak hingga. Maka 1 per X itu menuju 1 per tak hingga. Berarti artinya 1 per X itu menuju 0 kan, 1 per 3 itu 0. Jadi Y menuju 0 ya, Y menuju 0. Dengan demikian, kalau kita sudah misalkan Y-nya sama dengan 1 per X, maka Y-nya menuju 0. Oke. Ini caranya sama seperti yang kemarin nih ya. Yang trigonometri limit 0 ya, limit 0 trigonometri juga ada seperti ini. Nah, berarti dari sini X-nya kita misalin Y. Ya ingat ya. Jadi kalau misalkan di sini sudutnya variabelnya udah di bawah gitu ya, penyebutnya itu berupa variabel, sin 5 per X atau nanti sin 2 per X atau gimana ya, pokoknya yang penting per X, itu kita misalin Y-nya sama dengan 1 per X. Berarti limit X menuju tak hingganya berubah jadi Y menuju 0. Limit Y menuju 0, sin 5 per X, berarti sin 5 1 per X, 5Y gitu ya. Karena 5 per X itu sama aja kita bikin sin 5 dikali 1 per X gitu ya. Ini juga sama, jadinya 4 1 per X. Maka 5 per Y yang bawahnya 4 1 per X. 1 per X-nya ganti apa? Ganti Y, 4Y. Nah, tinggal pakai sifat trigonometri. Sifat trigonometri gimana? Oke, kalau kita punya sin AX per BX, nah berarti tinggal A per B kan? Berarti tinggal 5 per 4. Jawabannya adalah 5 per 4. Ingat ya?
limit fungsi trigonometri kalau menuju 0, kita tinggal lihat koefisiennya, koefisien di depan variabelnya. 5 sama 4, berarti 5/4. Kayak gitu ya, jawabannya mudah. Oke. Satu lagi deh. Ini udah saya ketik soalnya ya. Nah, ini dia. Limit X menuju hingga dari sin 2/X dibagi 3/X. Sama seperti yang tadi ya. Cuma beda angka. Berarti tadi gimana? Misalkan ya, kita misalkan Y-nya, nih. Ini kan jadinya sin 2 dikali 1/X. Yang bawahnya 3 dikali 1/X. Ya, yang bawahnya 3 kali 1/X. Berarti Y-nya sama dengan 1/X. Karena X menuju hingga, maka 1/hingga kan 0. Berarti Y-nya menuju 0. Jadinya, ini semua kita ubah jadi limit X menuju hingganya kita ganti jadi Y menuju 0. Ini sin 2 1/X. Berarti jadi sin 2 1/X itu apa? Y. 2Y ya. Per 3 1/X itu Y. Nah, berarti limit Y menuju 0 sin 2Y per 3Y. Ya udah tinggal 2/3. Kayak gitu ya. Mudah sekali. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Ini saya kasih contoh yang terakhir. Kalau saya punya limit X menuju hingga dari sin 4/X ditambah sin 2/X dibagi berapa ya? 2/X deh. Cos 1/X. Nah, gimana tuh? Ya sama, kita lihat aja karena di sininya sudutnya itu berupa per X gitu ya, berupa pecahan dan variabel X-nya sebagai penyebut, maka kita misalkan lagi ya. Misal Y sama dengan 1/X. Karena X menuju hingga, maka Y-nya menuju 0. Jadi kita buat yang ini jadi limit Y menuju 0 sin 4/X. Berarti kan jadi 4Y ya. Ingat 4/X itu sama dengan 4 dikali 1/X. 2/X jadi 2 dikali 1/X. Yang ini juga sama ya. Yang juga sama. Sin 4Y ditambah sin 2/X. Berarti 2Y per 2/X. Berarti 2Y cos 1/X. Berarti cos Y. Itu ya. Sini aja deh. Lanjut di sini sama dengan limit Y menuju 0 sin 4Y plus sin 2Y per 2Y cos Y. Gimana tuh caranya? Ya udah caranya tinggal limit Y menuju 0. Kita pisah sin 4Y per 2Y cos Y ditambah limit Y menuju 0 sin 2Y. Sin 2Y per 2Y cos Y. Nah, ini kan bawahnya perkalian. Boleh dong dipecah lagi ya. Jadinya limit Y menuju 0. Kita pasangkan yang 4Y ini dengan variabel yang bisa disifatkan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri ya. Karena di sini 4Y berarti di bawahnya kita ambil yang variabelnya Y. Karena kan kalau di limit fungsi trigonometri menuju 0 itu sifatnya kan adanya sin per tan gitu ya. Atau sin per X, sin X per X gitu kan. Sin AX per BX dan seterusnya ya. Nggak ada sin per cos itu nggak ada pasangannya. Jadi nanti yang kita pisah adalah si cosnya. Maksud saya seperti itu. Berarti sin 4Y per 2Y dikali limit Y menuju 0 cos Y di sini berarti 1 per cos Y ditambah ini juga sama nih dipisah. Berarti limit Y menuju 0 sin 2Y per 2Y dikali limit Y menuju 0 dari 1 per cos Y gitu ya. Tinggal dimasukkan 4/2 Y menuju 0 sin 4Y per 2Y kan tinggal lihat depannya aja. Ini 4, ini 2. Berarti 4/2. Tinggal lihat koefisien si variabelnya. Kemudian dikali 1 per cos Y. Y-nya kan menuju 0, berarti cos 0. 1 per cos 0 gitu kan. Ditambah limit Y menuju 0 sin 2Y per 2Y.
Berarti tinggal 2/2 dikali limit Y menuju 0 1 per cos Y, berarti 1 per cos 0 gitu ya. 1 per cos 0 sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. 1 per cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu kan 1 kan? 1 per 1, 1. Ditambah 2 bagi 2, 1. 1 per cos 0. Cos 0 itu 1. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti 2 tambah 2 sama dengan, 1 per 1 kok 2. 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. Ya gitu ya, jadi anak-anak perlu dipahami bagaimana kita mengolah fungsinya ini supaya bisa dipecah-pecah kayak gitu kan. Nah, ini kan bisa dipecah nih sin 4Y per 2Y cos Y, sin 2Y per 2Y cos Y. Terus bisa dipecah lagi kan, 2Y cos Y ini kan perkalian, bisa dipisah. 2Y sama cos Y. Tapi yang mana yang pasangan sama 2Y? Oh, kita pilih yang sin jelas ya, karena ada sifatnya nanti. Biar dapat 4/2. Kayak gitu ya. Mungkin sampai sini dulu aja. Silahkan pelajari lagi contoh-contoh soal yang lainnya. Bisa melalui internet ataupun silahkan dilihat aja bukunya, karena itu banyak sekali contoh-contoh di bukunya. Di contoh soalnya sudah ada, di pembahasan contoh soalnya sudah ada, silahkan dilihat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.